Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya bakal merakit aki motor lagi guys, menggunakan baterai lithium Li-Po 4 ya. Dan sekarang yang bakal saya rakit ini menggunakan baterai tipe ini guys. Baterai Li-Po 4 yang tipe 32700 dan menggunakan 8 buah baterai ya, plus ini BMS Dali yang 40 ampere guys. Jadi ini versi aki inilah ya, versi aki sultannya ini guys. Dan ini box akinya, cuman nanti ini ada kelemahannya, box akinya ini nanti harus dimodifikasi lagi, digedein ya, karena menggunakan 8 buah baterai ini. Ukuran ini 32700 itu sudah saya coba tes dimasukkan ke dalam box aki ini nggak muat guys kalau pakai 8 buah baterai, apalagi menggunakan BMS Dali yang 40 ampere yang ukurannya ini BMS-nya cukup gede juga ya. Jadi nanti ini harus ditinggikan lagi guys. Nanti bakal saya potong di tengah ini, bakal ditinggikan lagi akinya. Atau mungkin nanti langsung dibikinkan menggunakan akrilik aja lah ya. Ini sayang juga kalau dipotong guys. Ya cuman itu kelemahannya. Jadi nanti kalau dipasang ke motor seperti motor Vario itu harus coak tempat akinya guys biar lebih muat ya, atau mungkin dibikinkan tempat baru langsung di manalah gitu ya. Jadi ini 8 buah baterai, kapasitasnya ini per baterainya 6000 mAh guys. Jadi kalau kita paralel, jadi nanti kan ini rangkaiannya 2 paralel 4 seri ya. Jadi kalau kita paralel 2, ini nanti kapasitasnya jadi 12.000 mAh. Dan ini sudah saya coba baca datasetnya ini. Baterai ini kemampuannya tuh arus continuousnya itu per baterainya ya. Itu 18 ampere dan peaknya atau arus 3 detiknya atau CCA-nya ya. Itu di 60 ampere guys. Jadi kalau kita paralel 2 ini berarti nanti dia punya arus continuous 36 ampere dan peaknya itu di 120 ampere guys. Dan BMS-nya pun juga sudah mendukung ya. Ini saya pilihkan BMS yang 40 ampere guys. Jadi sudah sesuai lah dengan kemampuan baterainya juga ya. Oke. Dan ini juga saya sudah membeli ini guys, spot welder ya. Cuman ini udah saya coba tes ya, dipakai. Kurang sih ya. Jadi kalau satu kali ngelas itu, satu kali tembakan ceklek gitu ya, dia nggak langsung nempel ini spot weldernya. Jadi harus beberapa kali, harus 3 kali ceklek itu dia baru bisa nempel kuat ke baterainya. Oke, langsung aja lah kita kerjakan ya. Jadi saya putuskan ini untuk bikin box aki saja ya, menggunakan bahan akrilik ketebalan 2 mili ini guys. Jadi daripada memodifikasi box akinya itu ya, jadi kayaknya sayang juga. Jadi ya gak apa-apa lah ukurannya ini dari aki standar, lebih lebar dikit, lebih panjang dikit, tapi kalau tingginya lebih banyak ya, tingginya banyak, lebih tinggi banyak gitu guys, dengan lagi standar ya. Ini saya bikin 3 potongan dulu, nanti di sini langsung tambal aja gitu ya. Oke, kita lem. Oke, kayak gini. Satunya juga kita lem di sini. Ini saya bikinnya di lantai biar rata ya. Yang keramik ini rata guys. Kalau bikin di meja nanti malah nempel ke mejanya, kena lem gitu ya. Ini kan sudah 90 derajat di bagian sini ya. Ini ikutkan saja pinggirannya. Nanti yang di sini baru gunakan siku guys untuk ini ya, meluruskan ya biar 90 derajat juga guys. Oke, sudah jadi guys. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tadi saya lihat videonya itu agak samar-samar gitu ya, karena akrilik ini bening guys. Ini banyak lem-lem yang belepotan juga nih, yang nggak apa-apa lah, karena bukan untuk hiasan juga kan ya. Oke, jadi coba saya ukur dulu ya. Jadi lebar ini sekitar berapa tuh? 12 guys, 12 cm ya. Tuh 12 cm. Tingginya ini 10,5. Terus lebar berapa ini? Lebarnya 7 guys, 7 ya, 7 ya.
7,5 ya, hampir 7,5 tapi nggak sampai. Ini kalau mau bandingin dengan ukuran aki biasanya tuh, ini kan jauh lebih tinggi. Ya lebarnya tuh kayak gini, karena BMS-nya tuh ya yang nggak muat nanti ya. Terus kalau untuk di sininya juga ini sedikit lebih tuh. Sebenarnya disamakan bisa guys, cuman kan ini kan tebel kan, beda dengan ini yang tipis. Jadi kalau disamakan nanti nggak muat ya baterainya. Sekarang lanjut merakit baterainya. Ini semua baterai sudah saya cas full semua ya. Ini kita lakukan penjodohan dulu guys. Kita cek voltasenya satu-satu. Walaupun sini sebenarnya kan baterainya udah kondisi baru dan sama ya. Harusnya ya udah sama semua sih. Tapi ya kita ukur dulu lah. Ini saya menggunakan beban lampu ini aja ya. Ini lampu belakang guys. Kalau yang kemarin itu enggak saya kasih beban ya. Langsung cek voltase tanpa memberikan beban guys. Tapi sebenarnya ya lebih bener kayak gini sebenarnya ya, kasih beban sambil dicek voltasenya. Kita cek satu-satu, singkirkan dulu. Nah kayak gini nih. Oke, kita cek ini 3, berapa itu, 3,36 ya. Oke, 3,36 saya catat di sini aja nih. Ini 3,42. Yang ini 3,4 ya. Oke. 3,4. Ini catatannya 3,38 37 ya, 38 lah ya, 3,37 3,37. Nah ini 3,43 nih ya. Ini 3,42 juga. Ini oh ini tinggi nih, 3,47 ya, 3,46. Oke, 3,46. Ini 3,36 guys. Oke, selesai semua dicek voltasenya. Oke, ini saya jodohkan tegangan yang tertinggi dengan yang terendah ya, biar balance guys. Jadi yang tertinggi ini 3,46 ya. Saya jodohkan dengan yang terendah di sini 3,36 ya. Ini kita jodohkan dengan ini 3,46 dengan 3,36. Tertinggi lagi 3,43 nih. Dengan terendahnya 3,36 ya, cuman ya ini aja nih, ini nih. Terus tertinggi lagi ada 3,42 dengan 3,37 ya, 3,42 dengan 3,4 ini. Oke, gini aja lah untuk penjodohannya ya. Untuk yang bagian di paralel ini langsung satukan aja tanpa perlindungan lagi, tanpa pembatas ya, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang ini dasarnya kan dia nyatu, min ketemu min, plus ketemu plus guys. Jadi nggak bakal short walaupun seandainya si kulit baterainya ini rusak. Nanti yang perlu pembatas untuk perlindungan lagi nanti setelah rangkaian serinya ya. Yang ini saya kasih pelindung lagi nih bagian atasnya ini guys. Ini memang kayak khusus sudah ya. Ini apa namanya guys? Buat stiker pelindungnya ini guys. Saya juga nggak tahu namanya ya. Lupa namanya. Ya biasanya kalau di toko baterai sudah ada juga jual kayak giniannya ya. Oke. Karena ini bagian ini nih yang lumayan bahaya ya, kalau rusak ini bisa nanti nikelnya nempel ke grounding ini, short dia. Saya ukur dulu panjangnya, dia butuhkan segini ya. Nah, kayaknya kurang lebar nih nikelnya ya, terlalu ini ya. Ini mungkin khusus buat 18650 guys. Apakah ini cukup ya? Tapi kalau tebelnya ini saya pilihkan yang lebih tebel guys. Ada juga yang lebih tipis. Nah, kalau ini lebih tipis nih ya. Tuh, ini lebih tebel.
Cuman apakah masih kurang lebar ya? Nih kayak gini nih guys. Ya kita cek nanti lah ya. Ya soalnya saya juga nggak bisa ngetes beban maksimalnya nanti ya. Kita nyalakan dulu spot weldernya. Oke. Ini powernya sudah maksimal nih guys. Jadi powernya sampai 30 ya. Tuh. Udah di 30 maksimal. Apakah masih ada ini ya? Bisa diatur untuk apanya mungkin settingannya. Ini kalau cuma satu kali dia nggak nempel kuat guys. Ini kita coba ya. Plug di sini, bentar. Sini. Oke. Nah, bisa dilihat tuh ya. Belum berbekas dia kalau cuma satu kali. Jadi ini kita lakukan sampai 3 kali minimal ya. Biar bisa nempel kuat guys. Di titik yang sama guys, lakukan di titik yang sama tadi ya. Jadi spot weldernya sih kurang bagus sih menurut saya sih. Tuh, kita satu kali lagi. Oke. Nah, ini saya coba lakukan 3 kali klik gitu ya. Dan saya gunakan 4 titik kayak gini. Ini coba saya raba-raba dulu guys. Udah ya, udah dingin ya. Ini saya coba tarik nih. Apakah kuat dia? Tuh. Masih nggak kuat guys. Mungkin ini lebih cocok buat yang lebih tipis saja ya. Ini kurang kuat sih, kurang gede ampernya ya. Ini saya coba dulu menggunakan nikel yang lebih tipis guys. Apakah kuat dia ya? Oh iya ya, ini lebih kuat ya. Tuh, ditarik. Tuh, kuat dia. Ya jadi memang cocoknya buat yang nikel yang ini yang lebih tipis saja. Tapi kalau nikel yang agak tebal ini berapa mili ya? Saya juga lupa dah. Nggak lihat ya di ini nih ukurannya nih ya. Ketebalannya guys. Langsunglah saya putuskan di solder aja ya. Karena kalau mau menggunakan nikel yang lebih tipis itu tadi khawatir nggak kuat guys. Karena ini harusnya berapa ya ke sini dia 60 amperan ya maksimal ya. Takut nggak kuat dia, takut panas. Jangan terlalu lama ini ya nempel ke sininya guys. Jadi biar nggak panas ke baterainya. Jadi kalau bisa pilihkan solder yang sepanas mungkin. Jadi biar langsung bisa mencair timahnya ke sini. Tidak merambat ya panasnya ke baterainya. Oke nih, enggak panas dia. Yang panas di bagian sini ya. Yang di sini juga kita kasih timah dulu. Wih, langsung dia ya. Tuh, menyebar timahnya kalau ke nikelnya ini guys. Udah gini aja. Cairkan dulu di sini ya. Nah. Mantap. Nanti kalau kurang ya bisa ditambah lagi nih. Tapi udah cukup ya. Tuh, kuat ya guys. Rembat panasnya nih ya. Yes. Bener. Panas. Iya bener guys. Ini harus pakai perlindungan nih. Saja. Timahnya kayaknya kurang. Nanti saya tambahkan guys. Yang penting nempel dulu. Oke. Oke, ini dulu. Barusan langsung pakai gerinda mini aja guys tuh. Udah di crack semua ya. Kita lanjutkan ke baterai yang ini tadi. Nah, sebarkan langsung ini. Masih kurang sih kayaknya soldernya. Coba 400 lah. Langsung meleleh timahnya ya. Oke. Mantap. Gunakan pinset saja seperti ini. Nah, langsung dicelup ya. Udah nempel. Oke, saya coba sambungan yang satunya dulu. Agak susah soalnya. Ini kalau nggak disambungkan dulu semuanya. Tuh kan. Masih kurang soldernya ya. Soldernya kurang mumpuni. Oke, jadinya seperti ini ya. Sudah di paralel. Ya kelihatannya sih kayaknya ini kurang lebar ya nikelnya guys tuh. Terlalu kecil. Nanti ini ya, tapi ya enggak sih. Ini bukan bercabang lagi begini dia nanti ya. 2 ya. Oke, lanjut lakukan hal yang sama untuk penjodohan yang lainnya ini ya.
Oke, semua sudah terparalel guys. Jadi dua-dua seperti ini ya, sepasang-sepasang. Nah, ini saya agak susah menyelamatkan bagian sisi sini ya, karena soldernya bukan solder bengkok guys, agak susah memang ya. Oke, sekarang tinggal kita rangkaian serinya ya. Untuk perlindungannya, pembatasnya ya antara baterai yang satu dengan yang satunya, ini saya gunakan ini aja guys, ini Mika Map ini ya. Sebenarnya ya ada sih yang memang khusus buat baterai itu ya, berbahan apa itu, fiber ya mungkin ya. Lebih tahan panas, tapi ya saya nggak punya guys. Ya udah gunakan ini aja ya. Sekarang saat ini ya ini aja dulu, pakai bahan ini dulu guys. Oke, kita potong sama. Penyambungannya seperti ini ya, ini plus, ini minus kayak gini. Terus kita kasih pembatas di sini guys. Oke, kayak gini dulu. Yang penting nempel dulu. Kita tempelkan yang sisi satunya dulu. Yang di sini nih lebih gampang dia ya, karena nggak terlalu merambat panasnya di sini. Nah, jadi soldernya harus miring begini, karena bukan solder bengkok dia. Jadi makanya ini suka kena di sini. Langsung di sini. Nah, saya belokkan ke sini aja. Oke, seperti ini. Lanjut ke rangkaian yang satunya ya. Berarti ini kita balik dulu seperti ini. Nah, kita ke baterai yang satunya lagi guys. Berarti ini ya. Ini yang di sini ya tersambung, berarti kita sambung ke sini guys. Ke sininya. Kita kasih pelindung juga di sininya. Seperti ini. Sebenarnya pakai holder aja ya lebih rapi ya, karena ukurannya pun juga udah nggak bisa sama dengan aki standar juga, tapi bakal lebih besar lagi kalau pakai holder ya ukurannya ya. Soldernya juga kurang panas, jadinya ya lama ini. Tambahkan timah lagi. Oke, mantap. Oke, sudah. Jadi kayak gini tuh ya penyambungannya tuh. Jadi dari samping ya, ini coba ya. Jadi penyambungannya nih gini kan, dari sini ke sini, ke sini, begini, begini. Jadi terseri. Lanjut ke ini. Satunya lagi ya. Ini bakal saya taruh di atasnya guys. Begini nih ya, miring kayak gini. Ya, tapi ini harus kasih pembatas dulu. Bentar ya, ini saya coba akal-akalin dulu guys gimana caranya nih. Berarti di sini ya, ini saya coba tambahkan nikel dulu ke sini, nanti akan berbelok guys. Sebelum dikasih pembatas ya atau pelindungnya di sini. Jadi nikelnya kita taruh dulu, solderkan dulu seperti ini. Nggak mau cair. Oke, seperti ini, mantap. Ini kita potong agak panjang dulu, nanti dipotong lagi guys. Seginilah ya. Tak mau mencair yang di bawah timahnya guys. Aduh, ini sudah merambat ke tangan panasnya ya. Oke, cukup segini. Seperti ini ya. Mungkin ini saya coba isolasi dulu guys. Oke, ini biar nggak gerak-gerak dulu, saya isolasi aja dulu. Ini isolasinya isolasi tahan panas dia ya, bukan isolasi biasa ini guys. Oke, seperti ini aja dulu. Yang penting dia nggak gerak dulu ya. Sekarang tinggal kasih ini ya, pelindung di sini ya. Ini nanti output berarti bukan output di sini ya. Nah, ini nikelnya belokkan ke atas guys. Kita gunakan double tap saja.
sininya saya kasih double tap guys. Langsung begini ya tempel ya. Oke, dan berarti ini kan minus kan ya di sini ya. Ini berarti ke plus guys. Ini ketemunya ke plus di sini. Nah, gimana ini caranya ya? Apakah diisolasi dulu biar ini jatuh gini? Jadi harus ada penahan di bawah nih. Pakai ini aja lah, pakai spot weldernya nih. Buat tatakan bawahnya dulu. Biar bisa begini. Nah, oke. Yang di sini duluan mungkin ya. Oke, ini harus ditekan pakai pinset juga. Biar nggak gerak lagi dia. Tuh kan tuh, ada hangus-hangusnya tuh, hitam-hitam tuh ya. Ini nih yang bikin jelek nih ya. Biasanya kalau gini terlalu panas gitu ya. Kalau ada hitam-hitam kayak gitu. Tapi kalau kurang panas, nggak mencair timahnya. Mantap. Jadi untuk output berarti ini di sini. Ini minusnya ya di sini ya. Minusnya di sini. Untuk plusnya berarti di sini. Kita coba ukur ya. Ini minus di sini, ini plus di sini. Berapa? 13,6 ya. Oke, udah benar tegangannya. Diisolasi dulu dari sini ya. Biar tidak goyang-goyang baterainya. Nah, kalau kayak gini kan udah dilihat dari luar, nanti di dalam casingnya jelek juga ya. Jadi nanti casingnya saya cat hitam guys. Tadinya pengen dibikin bening biar kelihatan baterainya, tapi kalau instalasinya bagus ya. Sekarang kita lanjutkan ke BMS ya. Ini BMS-nya kita taruh di sini guys. Dan posisinya seperti ini. Ini kita tempel di sini BMS-nya. Gini aja ya. Ini BMS-nya sudah ada ininya juga ya, ada sensor suhunya juga guys. Nanti ini kita tempel ke baterainya. Jadi dia bisa mendeteksi suhu baterainya juga nanti ya. Si isolasi aja guys. Jadi kalau ada bongkar-bongkar lagi biar gampang ya. Kalau pakai double tape itu susah dia. Kalau sekali nempel bukanya susah guys. Nah, segini aja. Cukup sudah. Karena nanti kalau sudah di dalam box dia nggak bergerak lagi ya. Jadi ini isolasi ya cuman untuk ininya aja, menempelkan sementara di waktu di luar kayak gini ya, biar nggak gerak-gerak dulu guys, biar gampang instalasinya. Oke, di sini untuk jalur balance-nya ya, ini sudah berurutan guys, dari urutan kabel warna hitam ini ya. Ini B minus, ini B1, B2, B3, B plus ya, apa B4-nya. Berarti B1 ya di sini, minus di sini ya, minusnya ya. Jadi kabel hitam ini kita jalurkan ke sini. Ini dilepas dulu lah ya. Takut ada kesalahan instalasi nanti biar nggak bahaya ke BMS-nya guys. Jadi nanti setelah tersambung semua, nanti kita cek. Kalau memang sudah serasa sudah semuanya udah benar rakitannya, baru kita colokkan ke BMS-nya ya. Nah, ini saya lewatkan sini nih kabel minusnya. Berarti segini ya, cukup ya kabelnya ya. Nah, kita potong segini ya. Nah, di sini nih. Berarti untuk B1 ini nih minus, berarti ke sini B1 ya. Kita larikan ke sini B1-nya. B1 di sini. Berarti lewat sini juga nih sama nih jalur kabelnya nih. Ini B1. Berarti dia ke sini. Oh ya, ini lewat kabelnya lewat sini nih ya. Biar rapi ya. Nah, ya beginilah ya, ini yang saya kejar karena ukuran ya, biar lebih kecil guys. Sebenarnya kalau mau rapi ya, mau lebih aman, itu pakai holder saja ya. Cuman kalau pakai holder itu ukurannya sedikit lebih besar.
Oke. Di sini B1. Lanjut. Ini kan dia ke sini, ke minus yang di sini jalurnya. Berarti B2 ini di sini. Nah, B2-nya di sini. B1 ya benar ya, B2 ya. Apakah langsung nyebrang begini atau muter dulu ya? Biar rapi ya. Iya, kayaknya muter dulu lah, nggak apa-apa. Di sini guys. Nih B2-nya di sini. Saya bikin muter aja lah kabelnya ya, jadi biar terlihat satu jalur seperti ini kan, lebih rapi. Nah kayak gini, ini naik ke atas dia. Nih lihat nih, ini plus, ini nyambungnya ke sini ke minus baterai yang di sini B1, lari ke sini B2. Oke, kita sambung. Oke, cukup. B3 di sini nih ya. Tuh, gimana nih cara nyoldernya nih? Bentar-bentar, ya benar. B4-nya di sini kan. Ini B2, ini, lari ke sini B3, ada di sini ya. Oh iya, ini tinggal dikeletek aja dulu. Kayak gini. Nah, diangkat dulu ya. Gini, angkat dulu kayak gini, guys. Oke. Sudah nempel ke sini tuh. Jadi di sini B3. Lanjut, ini kan dari sini. Ini B2, B3 ke sini B4 atau B plus. Ini output sudah ya. Output plus ya. Di paling ini udah output plus dia. Jadi kayak gini aja kabelnya di sini. Oke. Mantap. Langsung kita cek pakai avometer aja ya, cek voltasenya guys. Jadi kalau di B1 nih urutan kabelnya ya, kalau di B1 harusnya di 3 voltan ya, 3 volt, sekian. Kita cek. Nah 3,4 tuh bisa dilihat tuh ya, ini kehalang kabel guys. Oke, B2 nya di sini 6 harusnya. Oke, 6,8 benar ya. B3 nya 9, 10,2 ya benar ya, 10,2. Ininya 13, sekian. B4 nya 13,6. Oke, benar-benar urutannya berarti sudah aman, udah benar penyambungannya ya. Langsung kita colokkan ke BMS nya guys. Aduh, gimana ini? Nah, oke, kita colok ke sini. Untuk sensor suhu ini ya terserah ya ditempel di mana ya. Pokoknya ini ditempelkan ke baterai, jadi biar bisa mendeteksi suhu baterainya kalau seandainya mungkin terjadi panas berlebihan ya, entah itu karena beban. Ini gimana ya? Di sini aja lah ya. Ya. Ini di sini aja lah, diisolasi di sini aja guys. Oke. Untuk beban di sini, nah ini B- nih, kabel warna biru. Ini gede ya kabelnya ya. Ini AWG berapa nih guys? AWG 10 ya. Jadi untuk plusnya ke beban ini kan ya saya punyanya cuma AWG 14. Saya bakal mengikuti ini guys. Berarti ini kan udah standarnya menggunakan AWG 10 nih ya harusnya ya. Jadi karena ini kabelnya lebih kecil, di double aja lah outputnya ya. Jadi 2 seperti ini. Ini kabelnya saya lewatkan ini aja. Ini cukup ya segini ya. Kabelnya bagi 2 guys. Jadi plusnya dia langsung ke plus baterai. Jadi minusnya kan di sini sudah terhubung ke BMS, ke BM minus di sini. Sedangkan untuk beban ini B minus ya, minus akinya. Berarti untuk plusnya di sini ke B plusnya ya, B4 ya di sini kan. Jadi kita lewatkan sini aja nih. Nah, ini berarti di gini aja dulu guys. Nah, kabel plus saya lewatkan sini, dari sini ya. Nah, biar rapi. Gimana ini gak mau masuk, saya solderkan. Oke, saya bikin tipis, setipis mungkin. Oke, mantap.
Oke, kayak gini nih ya. Tuh. Ditarik, jadikan satu guys. Kabelnya guys. Taruh. Nah, kayak gini ya. Ini kabelnya kita jadikan satu seperti ini. Ini plus, ini minus ya. Oke, kita coba pasang lagi ya ke box ini. Udah. Berarti ini harus instalasi lagi guys. Yang lebih inilah ya. Kasih box yang lebih proper lagi. Ya, instalasinya juga ini dibenerin lagi ya. Ini saat ini kita tes aja lah dulu. Nah, sudah masuk ke dalam boxnya. Ini kita coba tes. Ini juga ini harus hati-hati ya, jangan sampai short begini guys. Soalnya ini bukan main ampernya ya. Oke, kita coba tes voltase dulu ya. Enggak, jadi ini ke output BMS sudah. Ini makanya ini sengaja di lebih ini ya, pendeknya lebih pendek, lebih panjang dia kabelnya biar enggak gampang ini, enggak gampang ketemu ya. Mana ini? Oke, 13,5 volt ya. Sini saya akan kasih ini dulu ya, perbandingan dulu guys. Ini baterainya belum dipasang. Nah, saat ini saya menggunakan aki motor Live Pompa juga guys. Menggunakan 4 buah baterai sama ya, baterai 32700 juga, cuman 4 buah baterai. Yang ini kan 8 buah baterai. Nah, kita coba starter yang menggunakan 4 buah baterai ini. Seperti apa performanya gitu ya. Ini saya coba sambil nyalakan bilet guys. Kalau kita starter sambil nyalain bilet ya. Tuh. Jadi bisa dilihat biletnya tuh ngedipnya ya seperti itu ya. Sekarang kita coba pasang tuh akinya. Oke, sudah dipasang ya. Ini jalur ke plusnya, ini ke minusnya. Jadi sudah tersambung semuanya. Ini bukan ya, ini cuma tambahan aksesoris. Ini jalur ke bilet ini guys. Kita coba ya, tes starter sambil nyalain bilet, jadi biar kelihatan juga apakah ngedip atau enggak ya, atau ya cuma sedikit ngedipnya. Kalau seandainya ngedip, kita coba lihat. Bilet udah nyala, voltase di sini 13 volt ya terbacanya. Kita coba starter guys. Oke. Masih ada kedip juga ya. Tapi lebih ini, kedipannya nggak terlalu ini warna kuning. Coba rubah ke putih dulu guys, biar lebih kelihatan lah ya. Mana ini kok mati biletnya guys. Kalau saya pas beam tuh, ini saklarnya nih yang rusak nih. Baru udah nyala. Ini jangan di ini lagi ya, jangan di gerak-gerakin lagi. Coba saya matikan dulu. Oke, jadi biletnya sudah warna putih ya. Ini coba starter satu kali lagi, apakah dia ngedip atau enggak. Tadinya yang ngedip ya, yang ngedip pastinya. Oke, jadi ini voltasenya segini. Kita coba cek dropnya ya, berapa volt dia sampai dropnya. Kalau yang pakai ini aki yang 4 buah baterai ya, itu droppingnya sampai 9, kadang bahkan 8, sekian ya. Bahkan cuma nyalain senja aja tanpa saya nyalain bilet ya. Ini saya coba sambil nyalain bilet, dropnya ini dia berapa dia di sini. Kita coba cek ya, starter. Oke, mantap. Jadi dropnya sampai cuman 11, berapa ya, jadi nggak sampai 8. Itu sambil nyalain bilet. Sekarang kita coba, kalau tidak nyalain bilet, kita matikan biletnya. Apakah dia drop 13,1, kita starter. Oke. Cuman drop di berapa ya? 12 lah pokoknya. 12, sekian, nggak sampai 11. Jadi ya jauh lah, ada perbedaannya lah ya antara yang 4 baterai dengan yang 8 buah baterai ini. Sampai sini saya coba jelaskan dulu guys. Jadi apa ya, video ini hanya sebuah eksperimen saja guys. Jadi saya bikin aki motor versi 8 buah baterai 32700 ini sebenarnya ya bukan untuk dipasang ke motor ya. Jadi
ya tetap motor ini saya bakal menggunakan aki yang ini masih yang 4 buah baterai 32700. Ini sudah sangat-sangat cukup guys, walaupun di starter tadi biletnya kan ngedip ya, tapi ya nggak ada masalah. Starternya juga masih enteng, nggak ada kendala guys, masih lancar-lancar aja. Dan ini saya juga sudah make ini, walaupun sempat ganti ya, intinya saya selama 3 tahun sudah make aki LiFePo 4 ya, walaupun setelah 2 tahun ini saya ganti bukan karena ngedrop, cuman ada suatu kendala lah yang nggak usah diceritakan juga guys, biar nggak videonya nggak panjang ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kalian mau bikin yang versi 4 buah baterai itu sudah sangat cukup, dan kalau mau bikin yang versi 8 buah baterai pun juga ya monggo ya, nggak ada masalah. Ya tambah oke. Dan juga itu kan ya kebesaran ukurannya ya. Jadi harus cuak-cuak dulu atau pindah tempat, mungkin taruh di dalam jok kalau menggunakan aki itu. Jadi makanya ya mending ya pakai aki ini aja, biar nggak modif-modif lagi, biar nggak bongkar, biar nggak cuak-cuak tempat akinya itu ya. Mending ya standar aja lah pakai 4 buah baterai ini. Kalau buat saya itu ya mubazir guys. Ini juga budgetnya ya lumayan lah ya, BMS-nya aja tuh berapa itu ya, yang versi 40 ampere. Ya tak kalau mau merakit yang tanpa BMS 8 buah baterai sama balancer itu juga ya oke. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk motor guys, aki ini saya bikin. Jadi motor saya masih tetap bakal menggunakan yang 4 buah baterai ini ya. Ini hanya sebuah eksperimen saja lah saya ngerakit baterai ini guys. Dan ini kayaknya bakal saya bongkar lagi baterainya dan dirakit lagi ya. Tapi dengan rakitan yang lebih mantap lagi. Nikelnya bakal saya ganti lagi ke yang lebih besar ya. Itu kayaknya nikel. Oh iya, mungkin juga itu penyebabnya ya. Apakah kalau nikelnya ini digedein lagi bakal lebih performanya lebih ini lagi ya? Ya nggak tahu juga guys. Ini ya soalnya saya juga bahannya nggak ada ya kalau untuk. Ya nantilah ke depannya lah mungkin saya bikinkan video-video lagi ya. Udah gitu aja lah ya, biar nggak panjang videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.